Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab biji kelengkeng semua. Yang jawab biji lengkeng semua. Yang tua nggak ada yang jawab. Saya ulangin sekali lagi. Yuk, foto-foto dah. Agak ngangak lu foto lagi. Taruh di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wal ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri walul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh kemuliaan ini. Tidak keluar kita dari sini telah Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri suami kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dengan kemuliaan daripada Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita selalu istiqamah di jalan Allah sehingga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma min yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai dan saya sayangi orang tua saya, Sayyidul Walid Ustazi bil Murabbi Al-Ustaz Muhammad Amin mata'anallah bitul hayati wa nafa bi ulumi fid dinni wad dunya wal akhirah, beserta keluarganya, anak cucu menantunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, dan juga segenap para asatid, para hujat, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Mudah-mudahan guru-guru kita, alim ulama kita diberikan sehat afiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salam penghormatan kepada aparatur pemerintah dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai TNI, Polri-nya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan Maulid Al-Barjanji. Itu maulidnya orang dulu. Orang dulu model-model kayak ente nggak bakal tahu. Ya, itu tuh orang Betawi dulu kalau nyunatin anak, akekahan anak, gunting rambut, pindah rumah, habis nikah, mau nikah bacanya Albar. Kalau sekarang orang udah ninggalin Albar janji. Yang banyak dibaca Sintu Durol, yang dibaca Diba, yang dibaca ada lagi Adia Ulami. Makanya banyak zaman sekarang minta maaf, minta redho, ketinggalan zaman. Kadang orang tua kita bilang, oh orang tua kita kolot. Enggak, justru maulid yang tadi itu resepin, nikmatin, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ahdiru qulubakum ya masyara zawil albab. Sesungguhnya Allah hadir di saat pembacaan riwayat maulid. Dan bukan itu kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, bukan itu pula saja, orang yang hadir di acara maulid adalah orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hawanya kayak begini, hujan. Hawanya hujan. Tambah lagi malam apa nih? Malam nih, malam cabe-cabean. Enggak nongkrong di flyover Kokas. Ya? Makan tahu bulat. Enggak. Ini beruntung, ahdiru qulubakum ya masara zawil albab. Allah telah mengetuk hati kita, Allah telah menggerakkan jiwa kita
sehingga pada malam hari ini kita mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Gak gampang nih hadir di sini. Saya demi Allah, ini malam saya ada 3 acara. Semuanya saya batalin demi orang tua saya. 2 tahun saya nggak memandang wajah orang tua saya. Doain Ustadz kita, orang tua kita panjang umur, sehat afiat. Begitu Ustadz Pak I WA saya, Beb tanggal 9 ada jadwal nggak? Langsung saya bilang kosong. Padahal saya punya 3 jadwal. Di Kelapa Gading, Cakung, sama Pulau Gadung itu 1 trek. Tapi saya nggak ambil itu jadwal. Kenapa? Karena rasa rindu saya kepada orang-orang baik. Ya, kalau nyari duit gampang. Kita nyari silaturahmi kayak ente nih, aneh mau tanya datang kemari. Datang karena Nabi apa karena kebuli? Ah, bokis loh. Kang tipu loh. Kang tipu, apalagi anak ABG yang ceweknya. Lihat anak hadronya model begini. Ya kan, mukanya bening kena lampu. Coba lo nongkrong di Kober. Sama lo megaang. Masya Allah, ini malam cakep-cakep banget. Cakep-cakep banget. Benar, muka-muka ente bercahaya semua. Ada lampu atas nih. Coba dimatiin. Nah, mukanya lo kayak cetakan kue 1. Ini malam kita beruntung. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Adibai tadi, tidak gampang orang hadir di tempat semacam ini. Nggak gampang duduk dari mulai jam berapa tadi? Saya datang kemari kurang lebih jam 8 lewat seperempat. Saya datang jam 8 seperempat saya di sini. Sekarang sudah jam 10 lewat 10 menit. Berapa jam kita duduk di sini? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, nggak mungkin kita bisa berlama-lamaan duduk di sini. Ini rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Yang bisa ngumpulin hanya Nabi Muhammad. Yang bisa ngumpulin kita semacam ini Nabi, tanpa diundang pakai BST. Tanpa diiming-imingin pakai BST 300.000. Tanpa diiming-imingin pakai bansos, tanpa pakai KJP kita bisa hadir di tempat semacam coba kalau KJP keluar, ngumpul nggak emak-emak di ATM DKI? Apalagi muka-muka emak-emak zaman sekarang. Nggak pegang duit pusing, nggak pegang duit pusing. Orang punya pinjol. Pinjol terlalu keren bahasanya. Bangke, bang keliling. Jauhin itu makanan haram. Itu bank-bank keliling itu orang gila. Itu yang menyesatkan umat Islam terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Nah, mulai saat ini tobat kita dengan peringatan Maulid yang diadakan oleh Majelis Talim An-Nuriyah. Kita bersyukur ini malam kampung kita masih diadakan Maulid semacam ini. Walaupun bulan Rabiul Awal telah meninggalkan kita, nggak ada kata berhenti untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita merasa lelah dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita illa Sayyidina Muhammad SAW. Bapakmu, ibumu, keluargamu, semua hanya mengharapkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tenaga yang dikeluarkan oleh panitia, harta yang dikeluarkan oleh panitia, panitia muter sana, panitia muter sini, hanya satu, untuk nyenengin hati Hadratul Rasul SAW. Kadang orang minta maaf, bikin maulid semacam ini, minta sumbangan, dimintain sumbangan, bahasanya nggak enakin, maulid mulu, ngasih goceng maulid. Padahal tadi Anda menyaksikan bahwa rezeki yang Anda kasih, yang Anda keluarkan itu semata-mata untuk menghadiahkan anak yatim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqatil jariyah wal gharibah jannah. Siapa orang yang mengeluarkan sedikit hartanya untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk mengagungkan syiarnya Nabi Muhammad, maka orang itu lebih dekat dengan aku. Itu orang paling dekat dengan aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Mau nggak dekat dengan Sayyidina Abu Bakar? Mau nggak ente? Benar. Tadi nanggok 700.000, harusnya buat masjid 7 juta. Berarti ente masih pelit. Coba kalau ente nongkrong di kokas, coba ente masuk mall, jor-joran ente buat urusan dunia. Jor-joran nggak buat dunia? Itulah jeleknya manusia akhir zaman. Untuk urusan dunia jor-joran. Tapi untuk urusan akhirat dompetnya milih-milih. Ada merah pinggirin dulu. Ada biru geser dikit. Ijo jangan. Abu-abu, ungu, diambil yang warna coklat. Lihat, sedekah 2.000 mau masuk surga. Sedekah 2.000 mau masuk surga. Sedekahmu diterima, tapi belum tentu hatimu ikhlas.
Karena yang diterima bukan dari nominalnya. Yang diterima adalah keikhlasan bagaimana kamu mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang kita nak datang maulid, minta maaf, minta redho. Datang maulid, oh penceramanya Habib Anu lagi viral, rame. Oh penceramanya Ustadz Anu lagi viral, rame. Jadi datangnya Anda bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Anda bukan karena cinta dengan hadrat Rasul, tapi datangnya Anda ke maulid pengen melihat siapa yang ceramah. Itulah yang lagi viral saat ini. Tuh, makanya banyak minta maaf, minta redho. Kalau orang bikin maulid atau hadir maulid, dia tidak mendapatkan syirnya Nabi Muhammad, lihat setelah pulang dari sini. Pulang dari sini kurang lebih sekitar jam 11 atau setengah 12, dia tidur. Subuhnya kesiangan enggak? Subuhnya sholat enggak? Kalau subuhnya dia sholat, dia berarti mendapatkan cahayanya Nabi Muhammad. Tapi kalau habis maulid semacam ini, lalu sholat subuhnya kagak, zuhurnya kagak, asarnya kagak, maghribnya kagak, maka orang tersebut dikatakan bil munafikin. Orang-orang yang munafik kepada Nabi Muhammad. Tar tanya mau Ustadz pantun gitu tuh. Ya, Masya Allah pantunnya jago banget. Aneh sampai kalah, padahal aneh orang Betawi juga sampai kalah. Masya Allah, kayaknya anak buahnya Sapri jangan-jangan nih. Lihat, jadi kalau kita mau maulid itu hadir, ya kata Imam Haddad, orang yang berhasil datang maulid atau orang yang berhasil menghadiri maulid, pulang dari maulid bukan dia bawa pahala yang besar, tapi ibadahnya yang besar kepada Allah Subhanahu. Ini kadang tadi ceramahnya lucu, udah bukan zamannya lucu-lucuan sekarang. Ente kalau mau lucu buka stand up komedi. Ente lihat kaget kan, lihat aneh 2 tahun yang lalu masih bisa ngelawak, sekarang udah enggak kan? Ya kan? Aneh diomelin sama guru gue aneh. Bukan saatnya kita lucu-lucuan, tapi bagaimana kita menegakkan syariat Islam kepada kalian anak-anak muda. Yang bangun tidur bukan mencari bukan doa bangun tidur, tapi handphone yang lihat anak muda sekarang ngakunya anak majlis, pakai peci, main hadroh, pakai jilbab, seragam, gamisnya, abayanya. Bangun tidur yang dicari apa? Emaknya dicari enggak? Nyari emaknya enggak? Agak. Bapaknya dicari enggak? Tapi kalau lapar, kalau haus, enggak punya bensin, enggak punya kuota, siapa yang kamu cari? Allah. Allah. Celutukannya enak banget. Siapa yang dicari? Ibu bapakmu yang kau kejar. Ibu bapakmu makanya suka mencari uang yang haram karena dapat tuntutan dari seorang anak yang berlaga gayanya kayak orang komplek. Padahal rumah lu belakangnya tembok kober. Gayanya kayak orang komplek. Sadar. Lihat mak lo pakai daster udah robek. Bapak lo pakai kaos oblong partai. Sok-sokan gayanya ke orang komplek, gigi dikawat-kawatin. Noh lo kayak kuburan depan noh. Nggak mau kalah, mata dipakein apa namanya? Iya, soplen, belorok, abu-abu selap. Gaya sama pacar, ayang aku apel, so imut loh. Ayang aku anen, makan lo basreng. Makanya pacaran hayalan babu, naik motor ke belakang KPK. Ayang kalau kita nanti nikah anak kita berapa? Ayang rumah kita apa? Bego. Tadi tuh benar kata guru kita tadi, cuman gua kagak bisa aja pantunnya tuh. Kalau pacaran jangan apa namanya Ustaz? Jalan-jalan ke kuburan. Apaan? Ular kadut bawa titiran. Pacaran jangan tiduran. Nah itu dia. Udah apa? Bener. Anak sekarang pacarannya udah kayak suami istri. Anak majlis panggilannya Abi Umi. Pret. Lo makan enak kondangan. Makan nikmat nasi kebuli bulan Maulid.
Seharinya lo gayanya naik masuk warteg. Anak muda masuk celangak selunguk ditanya sama mbaknya, makan apa mas? Telur dadar sama tempe orek. Ditanya sama pacarnya, ayang udah mams? Udah, aku baru mams. Bego. Lo lihat mak lo noh, makan nasi yang tadi malam. Lihat mak lo, dasarnya udah robek. Lo mah belanja online di Shopee. Mak lo, jembatan merah, Mester. Lihat itu juga bayaran DKJP. Lihat anak-anak muda saat ini, jangan bergaya seperti kayak orang kaya. Kalau agamamu tidak ada daya upaya. Lihat agamamu bagaimana, sholatmu bagaimana. Saya mau tanya, apakah kalian sudah hatam Quran? Jangan nengok. Gue tanya lo. Nih gue tanya nengok sono nengok sini. Emang muka temen lo ini antara apa jawaban? Sudah berapa kali kita hatam Quran? Berapa kali? Alhamdulillah belum ada. Rugi kita. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, Allah katakan al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tasarjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Nanti kalau kita mati baru kita sadar. Oh nyesel waktu gue hidup, gue dekat dengan Ustadz Amin, gue dekat dengan Ustadz A, Ustadz B, tapi gue nggak ada manfaatnya hidup dekat dengan mereka. Ente pikir dekat dengan Habib enak gitu? Di dunia ente enak, tapi kalau di kuburan nafsi-nafsi. Ente dekat dengan guru-guru yang ada di sini, di dunia ente enak. Kenapa? Guru ente dapat rokok, ente juga dapat rokok. Guru ente dapat kopi, ente juga dapat kopi. Tapi begitu al-maut, kematian menjemputmu, lalu kamu dihantarkan ke rumah abadi kalimu, rumah masa depan kamu. Datang malaikat, man robuka, malaikat saya murid Ustadz Amin. Kata malaikat kagak ngaruh coy. Kagak ngaruh. Gue nggak nanya lu muridnya siapa. Yang gue tanya man robuka, siapa Tuhanmu? Sekarang kita bisa jawab Allahu Rabbi. Dekat dengan Ustadz sholat kagak. Dekat sama Ustadz baca Quran kagak. Apa manfaatnya ente? Ayo manfaatnya apa? Ente pikir main hadro bisa masuk surga? Ada nggak dalilnya hadisnya yang bilang mengatakan main hadro masuk surga? Kalau ada aneh belajar lagi sama dia. Bukannya sombong. Ya sekarang anak muda nih banyak main ke tembang hadro diramein dikumpulin. Suaranya ngelengking kayak jangkrik. Ya. Suaranya dibagus-bagusin, vokal hadro seragam bajunya walaupun dari hasil nanggok. Apakah anda dengan main hadro begini anda punya jaminan masuk surga? Punya lo jaminan kayak begini? Agak, lo main hadro juga dibayar. Dibayar lo sama Bang Paintar tuh, pakai berkat 3. Boneng lo ngapain situ neng? Lo silong, ada di nggak taunya. Siluman julung-julung. Enggak, aneh bilang kok ada pancaran lampu jauh, nggak tahu dari sini pantulannya. Apa yang kita mau banggain? Sekarang minta maaf. Oh deket sama Ustadz, cium tangan bolak-balik. Emak lo nggak pernah lo cium tanganin bolak-balik. Ustadz WA, tolong ke rumah cepet. Tapi emak kalian nyuruh nyapu, emak kalian nyuruh jemur, mengangkat pakaian. Kalian terlalu menjawabnya tar dan guru wajib nggak kita hormatin? Wajib nggak kita muliakan? Guru adalah orang tua tapi non biologis. Guru yang mengajarkan kita alif batasa wajib kita hormatin serta kita muliakan. Tapi ibumu yang mengandung, ibumu yang lahirin kamu, ibu yang nyusuin kamu, apa pernah kamu cium tangannya? Ntar mau lebaran baru ente cium tangannya. Di mana rasa takzim kalian? Peringatan Maulid bicara akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya sangat dahsyat, sangat mulia. Sampai dikatakan wal Qur'anul Karim. Akhlaknya Nabi Muhammad seperti Al-Qur'an. Tidak ada keistimewaan, tidak ada kecacatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki istimewa. Nabi Muhammad kagak ada penyakit kulit. Nabi Muhammad gak pernah punya busik. Beda dengan kita. Kita mandi sehari 3 kali tetap panoan.
Tetap budukan. Apa yang kita mau banggakan? Saat ini yang harus kita banggakan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Hadratul Rasul. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Bukan hanya sekedar hadir maulid, pulang dari maulid, saya nggak ngasih ilmu, saya cuma ngasih nasihat, saya nggak bukan tukang ilmu. Kalau mau ilmu datang ke majelis saya setiap malam Senin, baru saya buka kitab. Ini cuman ocehan doang. Ente tahu peringatan maulid ini bisa jadi mubah. Yang tadinya jadi halal menjadi mubah. Mubah bisa jadi haram. Haramnya apa, Beb? Kalau ente pulang dari sini tidak bisa merubah akhlak kalian. Pulang dari sini tidak bisa meningkatkan ketakwaan kalian, itu bisa menjadi haram. Tapi kalau ente pulang dari sini sama orang tua lebih baik, sama tetangga lebih baik, yang tadinya nggak pernah baca Quran bisa baca Quran, yang tadinya nggak hatam insya Allah hatam. Itu namanya orang yang berhasil dalam acara peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi mulai besok mau ngaji. Maaf, bukannya aneh larang ente main hadroh. Boleh main hadroh. Enggak dilarang. Aneh juga punya hadroh. Tapi jangan keterlaluan lebih sering main hadroh. Ngaji Quran, ngaji alif batasa. Cari guru-guru kampung, cari guru-guru yang ada di sini ajarin. Kalau maaf nih, kalau ente nggak bisa baca Quran, begitu orang tua ente wafat, siapa yang mau bacain? Siapa yang mau ngajiin? Ente mau panggil no ustadz yang di kuburan yang bawa payung. Ente siapin dia duit 25. Ya, yang doanya campur aduk, masuk WC ada doanya. Apakah mereka yang akan mendoakan? Sedangkan orang tuamu, ibu bapamu menunggu daripada doa anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kamu tidak bisa menjadikan anak soleh. Kenapa? Kamu diracunin sama yang namanya pertama. Maaf, saya pesan sama anak hadroh dan semua jamaah yang hadir, terutama anak muda. Saya doain yang masih main game online, demi Allah, wallahi, mudah-mudahan handphone kalian rusak. Handphonenya hilang. Siapapun Anda yang masih main Free Fire, yang masih main PUBG, yang main Mobile Legend, sampai lagi yang main namanya slot, wallahi demi Allah, saya doain handphonenya hilang. Kalau nggak hilang, gila. Karena orang yang main game online rata-rata orang Kok gila, Beb? Dia ngomong sendiri. Maju-maju gue di belakang lo, padahal dia duduk. Gila nggak namanya? Gila nggak? Berarti orang yang main game online orang bukan hanya gila, yang main game online ternyata orang bodoh. Kok bodoh, Beb? Dia ngerokok, rokoknya nggak diisep, dipegangin aja. Bodoh nggak? Udah gila jadi bukan hanya bodoh, maling juga. Kok maling, Beb? Nggak punya kuota, hotspot tetangga dijebol. Perbuatan maling, bodoh, akhirnya timbul gila. Dan yang perempuan yang masih main TikTok, demi Allah, Habib doain biar nggak dapet jodoh. Beb, kok kejem banget? Karena itu bukan cara umat Islam, itu bukan cara Nabi Muhammad, itu bukan yang diajarkan oleh Hadratul Rasul. Nggak pantas kita umat Islam pakai gamis, pakai jilbab, begini. Apaan? Apaan TikTokan? Nggak ada manfaatnya. Tidak ada ya, jadi yang laki yang masih game online, aneh doain handphonenya hilang atau amin. Yang perempuan yang masih main TikTok, Habib doain nggak dapet hapus buru-buru aplikasi TikToknya. Apaan joget-joget udah kayak orang gila. Udah kayak orang mau tenar, mau top, telanjang bogil di jalanan pasti tenar. Tenar gak? Ente telanjang di depan jalan Kokas, joget-joget, tenar gak? Tenar. Ya, jadi ada pesan peringatan Maulid, jadikan momentum perubahan dalam diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan peringatan Maulid ini
untuk kita mensyukuri kepada Allah atas adanya Nabi Muhammad, atas lahirnya Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rasa cinta damai kita. Biarin orang mau ngomong apa, dia mau doanya pakai bahasa Indonesia, dia mau doa pakai bahasa Jawa, dia mau berdoa pakai bahasa Batak, terserah dia. Yang penting Allah kita wujud kidam bako muhalafatul. Allahu ahad, Allah satu. Allah bukan orang. Allah bukan orang. Kalau ada yang bilang Tuhan bukan orang Arab, berarti dia orang Lu yang ngomong. Gua nggak ngomong. Katanya di sini ada Pak Pampres, Pak, tanggapin nih, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah satu, Allah ahad. Allah tidak diperanakan, Allah tidak beranak, Allah tidak tidur, tidak pula Tuh, ayatnya tuh baca. Qul huwallahu ahad. Enak banget ngomong. Saya doa pakai bahasa Indonesia. Bodoh amat. Karena lu nggak ngaji. Coba kalau lu ngaji, lu pasti pakai bahasa. Jangan-jangan deh masuk ke WC pangumpang-umpang anak jin mau masuk. Ya kan ada doa masuk WC. A'udzubika minal khubusi wal. Jadi nggak bisa. Pangumpang-umpang anak bagong mau ngencing. Ya nggak? Betul nggak? Kan dok kita mau masuk WC. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang dikutuk. Ya Allah, aku mau masuk WC. Jangan sampai ada setan laki dan perempuan. Dia kagak bisa karena nggak pakai bahasa Arab. Temennya Deddy Komuzer doi. Ya nggak? Kemarin di prokes pas ngeliat YouTube. Wih gile nih. Sokap doi. Wah, Jenderal Baleho. Nggak masalah Anda mau doa dengan pakai apa, tidak masalah buat kami. Anda nggak bisa doa, Pak. Dulu juga saya kecil diajarin doanya pakai bahasa Indonesia dulu. Sampai saya diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mau tidur. Sampai diajarin dulu. Mulai gede kita diajarin Bismika Allahumma ahya wa bismika. Diajarin. Nah kalau mau tidur pangumpang-umpang, bagong mau bobo. Coba lo makan kebuli, insya Allah pinter dah. Makan lo sih. Wah tahu deh apaan, biji beton kali. Lihat. Orang saat ini sedang menyebar fitnah. Sedang menghasut umat Islam dengan umat Islam, antara ustadz dengan ustadz, antara Habib dengan Habib, lagi mau diadu domba. Padahal kita bukan domba. Tahu yang mau aja kita diadu domba. Nih makanya anak hadro nih, anak pesan jaga guru-guru kalian, ya tingkatkan ketakwaan kalian, jaga kampung kita nih. Jangan sampai ada orang-orang yang yang nggak demen tahlil, yang nggak demen maulid, yang nggak demen ziarah kubur, buru-buru singkirin tuh orang. Buru-buru lakban tuh orang pakai kirim JNE. Ya hati-hati, sekarang sudah mulai disebar sama mereka. Apa? Agar anak-anak kita yang model-model sekarang saat ini anak kita jauh. Kagak pernah lagi nenteng Al-Quran, yang ditenteng HP. Pernah gak kita lihat anak kita sekarang megang Iqra? Ente deh yang gede-gede. Pernah gak megang Iqra? Jangan telangak sungguh, kalau ditanya telangak sungguh mulu ente. Malu kita. Ya guru-guru kita tuh banyak, ada orang tua-tua kita tuh, ya banyak yang dari Cinere, yang dari segala macam guru pelosok yang ada di wilayah sini. Datengin mereka, tabarukan sama mereka, tabayun sama mereka, minta sama mereka doa. Jangan kita ziarah ke makam-makam wali, tapi guru-guru yang ada di kampungmu, guru-guru yang ada di wilayahmu tidak pernah kamu hargai, tidak pernah kamu hormati. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keberkahan Allah? Paham? Paham. Jadi yang kedua hormatin guru sama orang tuh. Yang terakhir ya, yang terakhir. Ya karena kondisi saya juga lagi kurang sehat, ya. Yang terakhir, saya pesan setelah dari peringatan Maulid, jangan sampai kalian menjadi anak yang merugi di hadapan Allah. Sebagaimana kita harus bersyukur pada Allah. Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wal khuluqul azim. Kita bersyukur sama Allah, Maha Suci Allah yang apa? Yang menghidupkan kita tanpa bayar. Kita ini hidup gak bayar di dunia. Kita hidup gak pernah bayar. Tapi kita selalu mengeluarkan uang maksiat untuk maksiat ke jalan Allah. Seperti tadi pembangunan Masjid Al-Ma'mur, yang mana itu adalah tabungan akhirat kita.
Kalau orang nyumbang di masjid, apalagi di majelis taklim, itu dicatat sama Allah sebagai salah satu orang-orang mujahidnya Allah. Mujahid itu bukan harus bawa pedang saja. Mujahid itu tidak harus menegakkan pedang, berteriak takbir, tapi kita bisa dengan cara sedekah. Kita cara nyumbang masjid. Oh beb, saya nggak bisa nyumbang harta, nyumbang tenaga. Oh beb, saya nggak bisa nyumbang tenaga, nyumbang doa. Beb, saya nggak bisa nyumbang doa, gue ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenaga, harta nggak punya, tenaga nggak bisa, doa mati aja mendingan. Layan pak hidupnya, nggak ada manfaat buat apaan? Padahal masjid, musola itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya CCTV, beda dengan CCTV masjid. Allah punya CCTV setiap hari. Siapa yang sholat subuh, siapa yang sholat zuhur, siapa yang asar, yang maghrib, yang isya, terus itu Allah punya CCTV. CCTV itu terus nanti akan dibuka sama Allah. Begitu kita sudah masuk di padang mahsyar, berjumpa dengan Allah dan Nabi, kita akan dipertontonkan. Ini yang rajin masuk masjid, ini yang nggak pernah masuk. Begitu masuk masjid udah jadi lontong, udah ditutup, udah dibungkus, udah pakai kain kapan, hidup nggak pernah ke masjid. Begitu mati songong, orang sholatnya diri, doi tiduran. Biasanya Ustadz Amin jadi imam di depan, dia depanin. Kalau saya jadi imam, saya nggak mau sholatin dia. Kenapa? Saya tahu riwayat hidupnya, semasa hidupnya nggak pernah silaturahmi ke masjid. Giran kebakaran, kena musibah, larinya kemana? Masjid. Giran punya duit, larinya ke kokas. Begitu panitia pembangunan muter ngeliling kampung, ngasihnya ceban, goceng. Ngaku hamba Allah ngasih goceng loh. Sedekah kita berlomba-lomba. Jadi peringatan Maulid ini, ayo rubah akhlak kita, tingkatkan ketakwaan kita, sayangin orang tua kita dan guru-guru kita, dan kita pertebal iman ketakwaan kita, sama tingkatkan sedekah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak keluar dari sini telah Allah berkahkan hidup kita. Mudah-mudahan tidak keluar dari sini yang punya hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya keinginan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang perempuan-perempuan yang mungkin sudah waktunya berumur, pengen cari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, jodoh yang beriman kepada Allah, jodoh yang bertakwa kepada Allah, dan bisa membimbing kalian menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mari kita baca Fatihah buat guru kita, orang tua kita, wabil khusus Ustadz Muhammad Amin sekeluarga, dan orang tua-tua kita, sesepuh-sesepuh kita yang ada di dalam ini. Kita doakan semoga Allah berikan sehat afiat, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah gabulkan hajat-hajatnya. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa niyati syifa wal hajat wa rahmah wa taufiq wal hidayah wa ta'ati Rasulillah wa ta'ati wali walidain, syihatil iman wa syihatil Islam wa jasmani wa rohani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau ngundang acara Maulid sekaligus hall daripada saya punya abang akhirnya Al Habib Salim bin Umar Al-Atas, atau dikenal dengan Habib Salon. Biasanya kita bikin setiap tahun tanggal 24. Ya, malam Natal, karena di Jakarta mau ada PPKM, jadi kita tahun ini rubah sedikit di tanggal 22. Insya Allah setiap tahun tidak berubah tanggal, kalau tidak ada masalah insya Allah tidak berubah biasanya malam Natal. Saya kalau bikin maulid sekaligus hall abang saya di malam Natal, tapi tahun ini di tanggal 22, tepat jatuhnya hari Ibu. Hari Ibu, tanggal 22 Desember. Di mana Beb acaranya? Acaranya di Jalan Jembatan Jeling atau patokannya Roxy, seberang Roxy atau Rumah Sakit
waras ya. Tanya aja di situ Jembatan Jeling Musola Al Mujahidin. Insya Allah akan dihadiri oleh guru-guru dan para sahabat-sahabat almarhum, dan mudah-mudahan kalian semua bisa hadir di tempat saya. Dan wajib hadir. Kenapa Beb? Saya udah 4 kali datang kemari. Ente yang belum pernah ke rumah aneh. Jangan kayak Ka'bah maunya didatangin mulu. Kalau Ka'bah didatangin wajib. Mulia, ente siapa? Kentut lo aja masih bau ya, jadi saya pengen lihat nih Ustadz Pai, anak hadro, lu jangan ngangak lo. Gua ngomong ya kan, gua kepret nih. Ustadz Pai dan kawan-kawan serta anak hadro saya undang semua ini. Nanti saya siapin di depan itu ada apa namanya 44 ya, ada 44 turun di karet naik bemo. Kalau nggak naik kancil arah Cideng ya. Insya Allah acaranya ba'da maghrib, sholat maghrib berjamaah sampai jam 10:30. Tidak lama saya kalau bikin acara, acak maulid kelar, santunan kelar, ceramah nggak usah lama-lama, ceramah 10 menit ya kan, anak amplopnya udah kita lem ya kan, langsung takut kebulinya kekeringan ya. Jadi ustadz-ustadz, kiai-kiai, fadol tanggal 22 Desember ya, bertepat di Roxy Jembatan Jel. Insya jangan ngaku ente kenal sama Selon kalau nggak hadir. Kadang orang minta maaf, minta redo. Oh saya deket dulu sama almarhum. Oh saya kenal sama almarhum. Tapi holnya kalau nggak datang kampret loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.